Nah, toh. Kayak. Nah. Ini agak bersihan dikit. Barat juga. Sama-sama. Dengan metode ilmu metafisika digabungkan dengan teknologi menghasilkan sebuah karya nyata. Tabir kegaiban diungkap melalui media ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Bersama sang penghubung dunia sana dengan dunia sini, Shaman King of Java. Apakah Anda penasaran dengan dunia lain dan dunia gaib? Bisakah dibuktikan secara ilmiah teknologi dan metode kekinian? Mari kita bersama mengungkap hal itu dengan tuntas bersama Shaman King of Java. Dengan tampilan yang elegan serta keilmuan yang mumpuni, dilengkapi dengan teknologi masa kini, kita buktikan semua pertanyaan yang selama ini menjadi misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga online. Kita sekarang menuju ke Bogor, kota Bogor. Kita akan menuju ke Prasasti Batu Tulis, Kerajaan Batu Tulis. Di sana ada kerajaan apa? Istana Batu Tulis. Sana juga ada Eyang Dalam Batu Tulis. Nah, di situ dulu termasuk daripada wilayah Kerajaan Pasundan, Pajajaran, Galuh Pakuan, yang dimana dulu dikuasai oleh Maharaja Sri Baduga Prabu Siliwangi. Nah, mari kita sama-sama menyaksikan kebudayaan apa yang bisa kita gali di sana, apa yang bisa kita ambil, dengan tentunya dengan restu daripada para leluhur kita. Ini semata-mata untuk menunjukkan kepada warga online tentang kebenaran dari kerajaan-kerajaan masa lampau. Termasuk salah satunya di sini adalah Galuh Pakuan dan Pajajaran. Kita akan sama-sama melihat, kita sama-sama nanti mempelajari dan belajar, karena saya juga masih belajar. Dan tidak ada salahnya belajar kita di masa yang sudah berumur ataupun masih muda. Karena apa? Utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Kita menuntut ilmu itu dari kita lahir sampai kita ke liang lahat. Ya, gak ada kata terlambat dalam belajar. Di dalam Al-Quran pun fa inna talabul ilma faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya daripada kaum muslimin. Ya, ini kan termasuk dalam pelajaran, yaitu sejarah. Jadi dengan kita membuktikan adanya benda-benda dari masa lampau yang memang sebagai bukti sejarah daripada kerajaan-kerajaan masa lampau, ini akan memperkuat keyakinan kita bahwasanya Indonesia dulu pernah berjaya dengan metode dari kerajaan-kerajaan. Raja-raja di Nusantara dari Sabang sampai Merauke itu dulu pernah ada. Salah satunya adalah Pajajaran, ya. Oke warga online, nanti akan kita lihat di sana bersama-sama apa yang bisa kita ambil, ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk pengetahuan kita bersama. Oke warga online, kita sama-sama lihat dan nikmati channel ini. Jangan lupa like and subscribe dari The Shaman King of Java.
merasakan keberadaan dari kerajaan lama, kerajaan Pasundan ya, Galuh Pakuan. Ini udah mulai gerbang-gerbangnya dari tadi sih, udah merasakan keberadaan dari hawa-hawa masa lalu. Oke, sebentar lagi kita sampai, mari kita saksikan bersama. Java bersama Pak Kiai Usman Mukhtar, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ghazali Sukabumi. Kita di sini akan mencoba untuk mengangkat dan melihat kebudayaan yang dulu pernah ada di sini untuk membuktikan pada para warga online kerajaan-kerajaan hebat yang pernah memimpin di Indonesia. Salah satunya adalah Pajajaran. Nah, di sini di kota Bogor ini ada kerajaan Pajajaran ya, yang dulu dipimpin oleh prabunya, rajanya yang sangat terkenal yaitu Prabu Siliwangi. Dan sekarang kita ada di Batu Tulis. Ini kita lihat ini di tempat Mbah Dalem Batu Tulis. Di sebelah sana ada situs Batu Tulis dan di depannya ada Istana Batu Tulis. Oke, warga online, sama-sama kita lihat nanti apa yang terjadi, apa yang bisa kita angkat di sini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Dan tidak lupa kita nanti akan menggunakan alat canggih ini, metal detektor. Walaupun tanpa metal detektor kita bisa mendeteksi, tapi ini sebagai bukti bahwasannya teknologi bisa juga untuk mencari di dalam tanah ya. Jadi kita nggak kayak yang lain-lain, deteksi ambil dengan metal detektor. Kita bisa membuktikan kepada warga online, kita bisa membuktikan kepada warga online dengan real ya. Jadi bisa langsung kita buktikan bahwasanya besi-besi zaman dulu juga bisa terdeteksi dengan metal detektor. Beliau yang menjaga makam Mbah Dalem Batu Tulis. Dulu Mbah Dalem Batu Tulis apa Pak? Mbah Dalem Batu Tulis dulu dia di sini menyebarkan agama Islam. Zaman apa tuh? Zamannya Pajajaran dari Pajajaran ya. Pajajaran. Berarti setelah zaman Prabu Siliwangi untuk berbarengan. Siliwangi, Prabu Siliwangi. Pas Prabu Siliwangi ya, berarti termasuk berbarengan dengan Prabu Kian Santang. Iya, Santang. Sebenarnya katanya ini penasehatnya Prabu Siliwangi. Oh, penasehat yang Islam. Iya, penasehatnya. Kalau nama sih banyak namanya. Ada yang bilang Abdul Rahman, Abdul Lokal Edus, ada yang bilang Syekh Maghribi. Oh gitu. Yang ada bilang Bajapar juga ya. Bajapara di Kebon Raya. Kalau Bajapara Kali ini nama aslinya belum ada yang tahu ya. Tahu lah, dulunya bilangnya cukup yang dalam aja. Gitu. Kalau di sana kan situs Batu Tulis. Itu Batu Itu situsnya Prabu Siliwangi. Iya, Prabu Siliwangi. Pajajaran atau Galuh Pakuan? Pajajaran ya maksudnya. Ini Pajajaran. Ya, Pajajaran. Jadi di sini adalah petilasan Mbah Dalem atau Syekh Abdurrahman Al-Maghribi ya, di sekitar komplek Batu Tulis. Petilasan Mbah Dalem berada di kawasan perkotaan, tepatnya di Jalan Lawang Gintung, Bogor Selatan, Jawa Barat, berdekatan dengan lokasi prasasti Batu Tulis. Maksudnya seperti bangunan rumah, dan di dalam bangunan tersebut terdapat bangunan yang dikhususkan untuk petilasan Mbah Dalem. Syekh Abdurrahman Al-Maghribi atau Mbah Dalem adalah ulama dan guru besar di kerajaan Pajajaran, sekaligus konon katanya sebagai pula guru khususnya Prabu Kian Santang, anak dari Prabu Siliwangi yang sekaligus paman dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Kita sudah di area pemakaman Mbah Dalem Batu Tulis sama Pak Kiai. Itu Pak Kiai Usman Mukhtar. Ini ada kuburan tuan. Ini.
zaman dulu nih. Lalu kita explore, lihat di situ masih pada kuno. Kita melakukan pengecekan dulu bersama Pak Kiai. Artinya ini ada pusakanya nih di sini, 2 lembar. Di sekitar pohon ini. Ya, yang gede ini, satu di bawahnya. Kujang kembar Prabu Siliwangi, punya Eyang Prabu Jangga sama Eyang Prabu Gede. Dulu tangan kanan sama tangan kiri Prabu Siliwangi. Kita coba explore. Turun ke bawah, tolong di center. Takut ada ular. Ya gak? Ya Pak Kiai nggak kepleset juga. Ada kucing mau masuk. Tiga kucing. Nah, ini Pak Gede. Masyarakat pengen lihat juga kayaknya. Mau dibuktikan dengan alat? Ketahuan sih, tinggal dicek aja pakai alat. Kita wujudin dulu, iya nggak? Gampang kalau pada pengen niru-niru. Nih caranya gini yang wujudin benda gaib. Jadi ya setelah kita nanti cek, tinggal di ini bisa dicek. Ini doang nih. Barokati Nabi Nabi Rasul di Nabi Nabi Ajalion ayun mayumun la yanamu wala yamut. Ajalion mayumun la yanamu wala yamut. Ajalion mayumun la yanamu wala yamut. Nah, ini yang saya cari. Alat-alat. Ini alatnya kita gunakan. Ndri, backup pakai handphone, Ndri. Pakai handphone. Handphone gua mati. Mati ya bang, handphonenya bang. Handphone Basuki. Bang. Bilangin lah. Kita explore. Apa sini pada mau lihat? Biasa aja. Santai. Nah, coba cek ya. Mau lihat boleh. Kita cek. Kalau ada nanti kan bunyi dia. Ini kan nggak ada toh, nggak bunyi. Ya kan? Kita sini nih, sebelah sini. Ntar kita bongkar sini. Kita cek pohonnya dulu. Oke, berarti udah muncul ya. Ini nggak ada. Ya nggak? Udah muncul nih, gampang kan? Cari pohon di pohon. Baca. Di landscape aja bang, maafin. Ndri, Ndri.
di sini nih, di dalam sini nih. Tapi gimana ngambilnya ya? Gimana ngambilnya nih? Dalam batang pohon. Yang ini dulu dah. Yang ini dulu nih. Di sini. Di sini mana? Kita butuhkan relawan untuk ngorek-ngorek. Coba. Pakai pakaian. Siap. Ini nih. Itu. Pakai kayu. Dibersihin aja. Awas. Ke bawah dikit, coba. Pakai alat. Oh, itu apa itu? Nah, toh. Kayak ini ada kujangnya nih, gede. Oh, satu lagi di dalam pohon. Ini kujangnya yang coba pegang. Oh, ini punya yang Prabu Gede nih. Tangan Yang kirinya Prabu Gede. Tangan kirinya Prabu Siliwangi. Yang di dalam sini punya yang Prabu Jangga nih. Dalam pohon tapi. Pegang dulu. Iya. Nggak ada rekayasa ya. Ini di dalam pohon nih, yang satu lagi. Ya, susah. Enggak, jadi ini kan bisa bolong ya. Udah lapuk ya. Dapat kan? Lihat. Banyak sekali yang menonton. Dalamnya begitu. Ini apa nih? Ini gimana nih? Cocok lagi. Ini di kantong mana? Coba. Oh iya, itu. Mana sih? Ini. Mana? Tuh. Kan dia mau cocok lagi, Bang. Mulut dulu, Bang. Plus tuh. Tapi kalau pakai golok sih gampang. Getah ini. Hah? Ini aja nih yang kanan udah lapuk nih kayaknya. Oh iya ini. Bawahan aja. Pas mau enggak tuh. Baru ya? Lihat tuh. Udah lama nih karatnya tuh. Ya ya. Lah kotor-kotor tangannya. Betah ini. Maaf ya guys, maaf warga online, tangan saya nggak mau kotor. Enggak. Bagus. Gue penasaran. Ya. Di dalamnya udah kelihatan belum? Belum. Coba tinggal dibilang lagi. Oh. Belum susah gue. Belum. Ini pohonnya masih kuat ini nih. Jangan situnya, sininya lah. Langsung si rongga aja. Jangan terlalu melebar. Nah, di situnya. Coba. Coba. Awas. Coba. Mungkin kaki air lebih. Mantap. Mantap kan, Pak?
Oke, kita ambil dulu nih. Kita belah ini duren. Iya. Iya, duren. Nih, coba nih. Sesusah ini ya enggak? Ngambilnya. Coba buka. Lihat dulu pakai. Nih, lihat. Boleh. Cuma kalau Nah, dulu intip. Intip dulu. Intip dulu. udah kelihatan belum? Ini di bawah deh. Kayaknya akarnya masuk ke dalam. Oh. Bisa. Dicari dulu pakai. Lihat dulu yuk. Dikit lagi. Emang kalau yang berpengalaman beda, ya kan? Ya, coba lihat. Lihat lagi. Dulu. Ini kayu. Coba diambil dulu deh kayunya. Kalau di sana. Silakan. Dari atas nih. Oh, ini kurang gede dikit. Dari dulu kita lihat dulu. Dia di mana? Supaya gampang nih. Ini ke bawah aja deh pakai ini. Ya. Keras kan? Dilebarin dulu sini. Sini coba. Itu keras itu. Belanya aja. Bisa deh. Oh, keras itu, ya kan? Coba dicoel-coel. Dan ini ada yang bisa gitu. Apa di bawah sini kali? Tuh, ke bawah. Ini gitu. Coba tuh. Itu kayaknya ada besi. Kayak suara besi dia. Itu besi itu. Itu bukan? Ini. Bukan. Tahu besi atau yang tadi ya? Ah, besi. Nah, besi. Ya besi nih. Dapat deh. Dapat. Iya, dapat. Center lagi. Center. Dapat. Dapat
warga online. Bunyi besi kan Pak Kiai? Besi. Cocok. Kurang dari ini. Ternyata. Tadi pada rapat semua ya? Ya nggak? Kayak nggak ada bolongan. Hah? Iya. Banyak semut lagi. Yang bener loh. Gimana? Nah, rem dulu. Coba itu. Coba. Lihat. Ah. Oh, bunyi tuh. Oh. Nah. Ini lagi mana? Nah. Alhamdulillah. Ya kan? Ada ini yang tadi dua. Lihat nih. Satu hitam satu ini. Yes. Ini kan? Ini kujang kembarnya Prabu Siliwangi nih. Ya. Yang bilang hoak dan rekayasa, lo lihat tuh. Ini kan? Tadi rapat Di semua. Di dalam situ, ya kan? Ini bersama Pak Kiai Usman Mukhtar, pimpinan pondok pesantren mana Pak Kiai? Al-Ghazali. Al-Ghazali, Sukabumi. Nah, kita serahkan ke Pak Kiai satu. Pegang dulu dah, dua-duanya. Satu, ya kan? Oke. Kita juga bingung. Ada di dalam, ya kan? Udah cukup lama itu. Sampai bekaran ya Pak Kiai ya? Iya. Jadi ini untuk membuktikan bahwasanya kerajaan zaman dulu tuh ada ya kan? Ini dari zaman kerajaan Pajajaran. Jadi kurang lebih dari Prabu sampai sekarang ini kira-kira berapa ratus tahun? Saya tidak tahu. Berapa ratus tahun ya? Ya, yang penting saya udah membuktikan sejarah. Iya. Ya, bahwa ternyata zaman dulu ya kan bisa dibuktikan di zaman sekarang. Jadi benar bahwa kerajaan Pajajaran, Pasundan tuh adanya di Kota Bogor ya kan. Betul. Di sekitar Batu Tulis, karena di situ juga ada apa situs Batu Tulis, tepatnya situsnya Prabu Siliwangi. Ya. Ini kan untuk memperkuat sejarah kita. Oke. Kan bahannya juga bahan ya. Bahan keris nih. Kalau zaman dulu begini. Jadi kita sudah membuktikan kujang kembar ini. Ya. Deh yuk warga online. Yang penting udah terbukti malam ini. Kita udah bisa bobo nyenyak dan membuktikan kepada warga online bahwa pusaka itu ada, makhluk gaib itu ada, dan kita bersebelahan. Qul a'udzu birabbinas malikin nas ilaihin nas minal jinnati wan nas, ya kan? Dan Allah menciptakan jin dan manusia. Seperti yang lalu, mereka semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini bulan puasa, bukan berarti setan dikurung itu setan-setan yang berwujud ini. Buktinya ini kan yang bawa siapa kan? Pengecekan juga dengan makhluk gaib. Dan mereka itu ada untuk beribadah. Yang namanya setan itu adalah nama suatu perbuatan yang mengajak kita ke jalan kesesatan, itu setan. Iblis adalah jin pertama yang diciptakan ya Pak Kiai ya. Itu namanya Azazil. Dulu waktu zaman dulu bersama dengan malaikat dia hidup. Cuma dia melakukan pelanggaran. Diusir Diusir dari surga.
Nah, kalau namanya makhluk gaib itu ada setan, ada jin, ada malaikat. Kalau malaikat yang kita tahu. Yang kita tahu ada berapa Pak Kiai malaikat? Malaikat. Ya, Yang banyak. wajib kita ketahui, Ya, 10. Ada 10. Yang wajib kita ketahui ada 10. Tapi malaikat aslinya itu ada banyak, ya kan? Kalau saya sebutin ntar nggak enak saya di sini sama kiai-kiai yang lain. Saya kan bukan ini kan nggak enak nanti. Ya. Jadi ada malaikat, ada jin, ada setan. Nah, adapun perwujudan dari kuntilanak, gundurwo, tuyul dan lain-lain itu semua adalah jin, ya. Cuma bentuknya aja yang berbeda-beda. Nah, kalau setan misalnya saya diajakin sama temen, dugem yuk, mabok yuk. Nah, itu setan, ya. Oke, jangan disamakan antara setan sama jin. Kalau jin, hantu, gundurwo, kuntilanak, tuyul itu semua golongan jin, ya. Oke, warga online, itu buat pengetahuan juga. Kita bisa bertemu lagi di langkah selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bersama saya, The Shaman King of Java, Gus Huda.